Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, berjumpa kembali dengan pelayanan LOB Ministry. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, kita akan menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik,
Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang ku cinta. Haleluya. Engkau Bapakku yang selalu memberkatiku, yang selalu menolongku, menyertai hidup ini. Haleluya. Kami datang memujimu, menyembahmu. Haleluya. Bersyukur, bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Kiananamo, Siananamo. Engkau layak Tuhan, diagungkan, dimuliakan. Bawa hati kami selalu bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu, waktu kami bersyukur di hadirat Tuhan, maka kekuatan Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan, itu nyata atas hidup kami. Sebab itu Tuhan Yesus, jadikan kami selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur setiap saat dalam hidup ini. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapakku yang setia. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita naikkan hari ini bersama-sama. Dan tiba saatnya kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh datang beribadah bersama-sama hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak dibatasi oleh waktu dan jarak. Sekalipun Tuhan, seringkali kami berjumpa hanya lewat online, lewat YouTube. Kami percaya biarlah program ini menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikannya, yang mendengarkan. Kami percaya mereka dipulihkan, mereka diberkati, dan hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah firman hari ini Tuhan menguatkan hidup kami, memberkati kehidupan kami, bahkan membuat hidup kami semakin hari
semakin berbuah di dalam Engkau Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Kami percaya bahwa hidup saudara adalah hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama, saya harus berbuah. Yes, karena saudara dan saya adalah ranting-rantingnya dan Yesus adalah pokoknya, maka saudara pastikan hidup saudara, kita hidup di dalam Kristus Yesus dan Yesus Kristus itu hidup di dalam hati saudara. Dan saya percaya kalau kita sudah berada di dalam Yesus, tentukan hidup saudara dan saya harus berbuah bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Terutama bagi orang-orang yang ada dalam rumah tangga saudara, keluarga saudara, di dalam rumah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang di mana bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Jadi bahwa hanya di dalam Yesus, saudara dan saya, kita bisa berbuah. Dan di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara untuk kita memuliakan Allah bukan hanya ketika kita datang memuji menyembah Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan dengan orang-orang di sekitar kita bukan berarti mereka kita ajak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bukan kita rame-rame mengabarkan sesuatu hal yang bahwa kita mengajak mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu salah satunya. Tetapi di dalam ayat ke-8 ini di firman Tuhan berkata demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bagaimana supaya orang lain yang di luar sana mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang saudara sembah dan yang saya sembah. Bagaimana orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Kristus, mereka mempermuliakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dengan kata lain bahwa orang yang di luar sana melihat bahwa apa yang ada dalam kehidupan saudara itu adalah ada Tuhan yang hidup, ada Yesus, ada Bapa di surga yang senantiasa memberikan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan saudara dan saudara mengaplikasikannya kehidupan saudara. Berbuat baik kepada orang lain. Bukan berarti saudara berbuat baik saudara supaya masuk surga. Bukan. Tetapi saudara sudah mengenal Kristus. Maka dari itu pengenalan saudara kepada Kristus Yesus. Saudara aplikasikan bahwa Kristus itu adalah kasih. Kristus itu adalah perbuatan baik. Karena saudara dan saya sudah ada Kristus di dalamnya. Maka dari itu sebagai tanda bukti bahwa Yesus sudah ada dalam hidup saudara dan saya, maka kita harus berbuah banyak. Dan buah itu harusnya manis, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang Yesus ada dalam diri saudara dan ada dalam diri saya, bahwa buah yang kita hasilkan adalah bukan buah yang asam, bukan buah yang pahit,
tetapi buah yang manis yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita sehingga mereka memuliakan nama Bapa kita di surga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya hari-hari ini, apakah kehidupan saudara dan saya kita sudah berbuah dan buah itu manis dirasakan oleh keluarga kita, dirasakan oleh sanak saudara kita, dirasakan oleh sekeliling yang ada dimanapun saudara berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Ada yang benar berarti ada yang tidak benar. Tetapi yang benar ini adalah Yesus Kristus, itulah pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama di sini berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara kalau tidak berbuah, saya kalau tidak berbuah dipotong oleh Tuhan. Dan dibuang. Karena saudara dan saya adalah rantingnya. Maka kita dibuang dan setelah itu kering diambil orang dan dicampakkan ke dalam api. Kita nggak ada guna. Katakan bersama-sama bahwa saya harus berbuah. Haleluya. Kita harus berbuah. Kita berbuah dalam rumah tangga. Kita berbuah dalam pernikahan. Kita berbuah untuk anak kita. Kita berbuah buat di dalam perusahaan kita. Kita berbuah di dalam pekerjaan kita. Kita berbuah dalam pelayanan kita. Kita berbuah di dalam masyarakat di mana kita berada. Kita berbuah dalam karir kita. Kita berbuah dalam segala hal yang saudara kerjakan. Saudara, karena kalau kita tidak berbuah maka kita dipotong. Tetapi juga seterusnya. Ketika saudara berbuah bukan berarti saudara dan saya ketika kita berbuah di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Kristus ketika kita berbuah bukan berarti tidak ada proses. Semuanya ada proses. Nah proses itulah saudara dengan kata lain saudara dibersihkan. Supaya buah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya semakin hari semakin banyak dan lebat. Dan buahnya justru adalah buah yang manis Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat almarhum bapak saya. Kalau ada pohon mangga yang ada benalunya itu dibersihkan. Benalunya dibuang. Dan kalau ada yang putih-putih, ada hamanya putih-putih itu kalau di Jawa namanya cabuk. Nah, itu namanya hewan yang membuat daun itu rusak. Itu disemprot dan setelah itu dipotong-potong yang kering dibuang. Supaya berbuah. Nah sama saudara dan saya, ketika kita berbuah, maka di sini firman Tuhan ayat yang kedua, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika ada proses dalam kehidupan saudara, mungkin kita sudah berbuah. Saudara berbuah ini, saudara berbuat baik kepada seseorang. Dan seseorang tersebut yang sudah berbuat baik, bukan berkata bahwa berterima kasih, tetapi dia malah merugikan saudara. Saudara sudah berbuat baik kepada dia, tetapi dia malah menceritakan sesuatu yang tidak baik. Dia menceritakan yang jelek, bahkan dia menjatuhkan saudara. Saya mau berkata, disitulah saudara dibersihkan supaya kita berbuah lebih banyak lagi. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tinggal di tempatnya Tuhan yang begitu megah istananya. Tidak ada duanya. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi sebaliknya ayat yang berikutnya. Di sini berkata firman Tuhan berkata demikian. Aku di dalam aku dan aku di dalam kamu. Suatu contoh begini Bapak Ibu Saudara.
Kalau ada presiden atau Pak Jokowi, dia ngomong kepada saya, Agus, saya mau tinggal di tempatmu. Saya berkata, wah, mana bisa tinggal di tempat saya kumuh, tempat saya tidak bagus, bukan istana negara. Tempat saya fasilitasnya kurang bagus, tidak baik, tidak lengkap fasilitasnya. Ini baru presiden Bapak Ibu Saudara. Banyak kekurangan, tidak ada pengamanan, tidak ada pas pampres. Di tempat saya akhirnya hanya biasa-biasa saja. Keamanannya kurang. Tetapi kalau saya tinggal di istana presiden, itu hal yang wajar. Semuanya terlengkapi fasilitas yang ada. Nah, sama seperti Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah raja di atas segala raja. Presiden di atas presiden, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia mau tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya yang penuh dosa, yang penuh kekurangan, yang penuh senantiasa di dalam kehidupan kita. Banyak kekurangan. Ada kesombongan, ada sakit hati, ada iri hati, ada mengeluh, ada kecewa, ada ketidakucapan syukur ada dalam kehidupan kita. Sering kita berbuat dosa, sering kita menipu, bahkan mungkin sering kita berbohong. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku di dalam kamu. Dan di sini berkata firman Tuhan, akulah pokok anggur. Dan di sini ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Ia berbuah banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan hanya mau tinggal di dalam Tuhan saja. Tetapi kita tidak mengizinkan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Mari hari-hari ini, pastikan hidup saudara dan saya, hidup yang berbuah. Dan buahnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin buah itu yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Buat mereka adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi saya mau katakan bahwa hidup saudara akan terus berbuah dan terus dibersihkan oleh Tuhan. Sesuatu hal yang tidak baik terus dibersihkan oleh Tuhan supaya saudara terus tetap berbuah. Ayat yang kelima di sini firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pastikan hidup saudara, pastikan rumah tangga saudara, pastikan pelayanan saudara, pastikan dalam pekerjaan saudara, pastikan karir saudara tetap tinggal di dalam Tuhan. Pastikan apa yang saudara kerjakan kita senantiasa ada Tuhan di dalamnya. Karena di sini firman Tuhan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab ketika keluargamu di luar Tuhan, keluargamu akan berantakan. Sebab ketika usahamu di luar Tuhan, maka usahamu akan hancur. Maka ketika pernikahanmu di luar Tuhan, pernikahanmu akan berantakan. Bukan berarti saudara dan saya ketika kita diberkati, saudara berada di dalam Tuhan. Belum tentu. Ketika saudara dan saya kita sudah diberkati, pernikahan kudus, tetapi kehidupan saudara tidak tinggal di dalam Tuhan, dan hidup saudara tidak tinggal di dalam Tuhan, dan saudara tidak mengizinkan Tuhan tinggal dalam pernikahan saudara, saudara tidak mengizinkan Tuhan tinggal dalam hatimu, saudara tidak mengizinkan Tuhan tinggal dalam keluargamu, saya mau berkata pernikahan itu akan berantakan. Karena ada banyak saat hari-hari ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mereka sudah diberkati, tetapi mereka berkata, cerai. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia, apapun masalahnya, apapun problema, apapun pergumulannya,
dia tetap berkata bahwa apa yang keluar dalam kehidupannya itu senantiasa yang positif. Berbuah manis. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam diri kita, sekalipun banyak orang yang menjatuhkan saudara, sekalipun banyak kata-kata yang menyakiti saudara, saya mau berkata, yang keluar dari hati, keluar dari mulut, bibir mulut kita, tetap yang positif. Maka dari itu memang Tuhan berkata, berkatilah musuh-musuhmu dan jangan pernah mengutukinya. Mintalah berkat kepada musuhmu. Dan kata lain, karena kita sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita disakiti oleh orang lain, yang keluar tetap ucapan syukur dan kata-kata yang positif. Mari hari-hari ini kita berbuah. Tidak harus saudara berbuah kepada orang-orang yang saudara cintai. Itu sesuatu hal yang pasti. Tetapi kadang-kala orang-orang yang tidak kita kenal, kita berbuah kepada orang-orang yang mereka tidak dihargai oleh orang lain. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Karena saudara sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Di dalam keselamatan itu ada kebaikan. Di dalam kasih Kristus itu ada kebaikan. Kalau saudara sudah mengenal Kristus, saudara sudah tinggal di dalam Kristus, berarti saudara sudah mengaplikasikan perbuatan baik, mengasihi, mencintai orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara, dalam beberapa minggu ini, ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa. Dalam beberapa minggu ini, saya memandikan seorang ODGJ yang sudah puluhan tahun. Dia nggak ada yang perhatikan, nggak pernah ada yang kasih mandi dia, nggak pernah ada yang kasih potong rambutnya. Dia kadang dia potong sendiri, nggak karu-karuan. Tapi puji Tuhan, saya bisa berkomunikasi dengan dia. Puji Tuhan sudah 2 kali mandi dan besok hari Minggu ini jatahnya mandi yang ketiga kalinya. Dan puji Tuhan, per 2 hari dia mau saya kasih mandi. Bapak Ibu Saudara, ganti bajunya, dia bisa mencuci sendiri. Sekalipun kadangkala apa yang kita kerjakan itu tidak berdampak menurut orang lain. Tetapi bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, sungguh mulia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini, hiduplah senantiasa berbuah dimanapun saudara berada. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Pastikan hidup saudara, pastikan pernikahan saudara berbuah bagi orang lain. Pernikahan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Usaha pekerjaan saudara menjadi berkat buat orang lain. Pelayanan saudara menjadi berkat orang lain. Bahkan apapun yang saudara kerjakan berbuah bagi orang lain. Dan orang lain itu mempermuliakan nama Tuhan Bapa kita di surga karena perbuatan saudara yang berbuah manis dan berbuah yang dirasakan oleh orang lain. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan tunggu saudara kaya dulu untuk saudara berbuah. Jangan tunggu saudara sarjana teologi dulu untuk saudara berbuah. Jangan tunggu saudara untuk menjadi seorang pendeta, saudara harus berbuah. Jangan tunggu saudara menjadi seorang yang hebat, saudara baru mau berbuah. Jangan tunggu saudara menjadi gembala dulu, baru saudara mau berbuah. Saatnya hari ini, apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, apapun yang engkau lakukan, tetaplah berbuah. Engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, tetaplah hidupmu
berbuah bagi orang yang ada di sekelilingmu. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Karena kalau saudara dan saya tidak berbuah, dipotong. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kepada kita semua. Izinkan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah tinggal di dalam diri kita. Supaya hal-hal yang tidak baik, yang belum bersih, dibersihkan oleh Tuhan. Satu kehormatan yang sungguh luar biasa dan dahsyat. Kalau Tuhan raja di atas raja, presiden di atas presiden, pemimpin di atas pemimpin. Dia Tuhan semesta alam yang memiliki segalanya, yang memiliki istana surga. Dia mau tinggal dalam hati saudara dan saya. Hati kadangkala yang penuh dengki. Hati ada kadangkala ada yang masih ada kepahitan, kebencian, kekecewaan, iri hati. Tetapi Tuhan berkata, aku mau tinggal di dalam kamu. Satu kehormatan yang sungguh luar biasa. Kalau presiden saja mau datang dalam kehidupan saudara, mau tinggal dalam hati saudara atau tinggal dalam hati kehidupan saudara, rumah saudara, itu satu kehormatan yang besar. Apalagi ini Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menyelamatkan hidup saudara sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Pastikan saudara berbuah. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik dan luar biasa, kami mengucap syukur. Satu kehormatan yang sungguh luar biasa yang kami terima. Kalau Engkau mau tinggal dalam hati kami. Kami membuka hati kami saat hari ini Bapak. Kami mengizinkan hati kami selebar-lebarnya kami buka. Kami mau menerima Engkau. Masuklah dalam hatiku. Tinggallah di dalam hatiku dan hidupku Bapa. Saat hari ini, biarlah hidupku tetap berbuah. Dan buah yang kami hasilkan adalah buah yang manis. Dirasakan oleh banyak orang. Sehingga orang lain boleh mempermuliakan Bapa yang di surga. Berkati setiap umatmu yang menyaksikan program ini. Berkati kehidupan mereka. Pastikan hidup mereka hidup yang berbuah. Dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, karir, pelayanan yang ada. Tuhan mereka berbuah. Dan buah mereka adalah buah yang manis. Terima kasih Bapak. Yang mengucap syukur buat kebaikan saat hari ini. Berkati pemerintahan bangsa Indonesia. Mulai dari presiden bahkan sampai bawahannya Tuhan. Sampai RT RW, sampai pelosok-pelosok Tuhan. Kami berdoa. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, biarlah tetap mereka pegang iman mereka. Untuk tetap tidak akan goyah Tuhan. Mereka tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal dalam mereka Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu. Berkati hamba-Mu Bapa. Kembalikan pengurapan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan teruslah berbuah dan buah yang manis. Haleluya.